Oke, selamat pagi semuanya. Apa kabar sekalian? Oke. Saya juga harap semuanya baik ya. Baik, pada kesempatan ini kita akan mempelajari kecerdasan artifisial. Namun sebelumnya Pak Guru akan absen dulu untuk mengecek kehadiran kalian. Kelas 11B ya. Abdul Sakur. Ahmad Rangga Nizam. Amelia. Cantika. Faturido. Ido keren, tak pernah alfa aja Ido. Mantap emang Ido. Hairil Ilham. Hairil Azani. Zani kemarin bolos, kenapa? Kemarin. Ya, kemana? Izin, tapi udah izin di kepala DPP. Oke. Saya kira bolos. Hidayatul Zikron. Boleh imut apa-apa. Kemudian Jeffrey Mulyadi. Alfa. Nggak ada yang kirim surat. Junaidi. Alfa juga. Mantep emang anak-anak ini. Melisa. Oh ya, udah berhenti ya. Pak Guru coret. Muhammad Ridwan. Muhammad Ridwan. Mulasari. Alfa juga. Banyak yang alfa ya hari ini. Nesa. Olive. Olive ya. Rajin emang Olive. Repan. Kemana Repan, Dok? Biasanya sama kamu. Nggak ada nitip surat atau apa? Kayaknya sakit, tapi nggak ada surat ya. Berarti alfa. Rian. Rian pojok. Shirley pindah ya? Ya. Sumaini. Wahdania. Yuni Marlina. Verlita. Zainal Abidin. Zulkarnain. Enggak Zulkarnain. Indrawadi Saputra. Ini siswa pindahan ya? Oke. Tunggu sebentar ya Pak Guru persiapan untuk kita masuk materinya.
Ada yang tahu apa itu kecerdasan artifisial? Ada yang pernah terbesit di benak kalian? Tidak. Nggak pernah terbesit. Kalau Pak Guru bilang AI? Pernah. Pernah. Nah, sebenarnya kecerdasan artifisial dan AI itu sama. Hanya bahasanya saja yang berbeda, oke? Kemudian kalau Pak Guru bahas AI, kira-kira yang pernah kalian lakukan menggunakan AI atau apa yang kalian ketahui tentang AI? Mencari kunci jawaban. Mantap, mencari kunci jawaban. Untuk mencari kunci jawaban. Apa juga yang kalian sering pakai AI atau sering kalian ketemui? Translate, oke, AI translate. Cari foto cewek. Edit foto, apalagi? Edit foto, apalagi kira-kira? Apalagi kira-kira? Ada lagi nggak? Apalagi? Pernah buat poster? Nah, di mata pelajaran Pak Guru desain grafis yang bukan semester ya, yang kelas 1, kelas 10 kita pernah menggunakan AI. Nah, sebenarnya kalian adalah para pengguna AI. Gen Z ini bukan zolim ya Z-nya. Ya, bukan zolim. Banyak orang-orang bilang Z itu adalah zolim. Nah, tapi Pak Guru yakin kalian itu adalah gen-gen yang luar biasa. Nah, sebenarnya kalian ini adalah para pengguna. Ya, kalian aktif sebenarnya menggunakan AI ini. Namun kalian belum paham apa itu AI. Oke, tunggu sebentar ya Pak Guru persiapkan materinya. Nah, siapa yang suka main TikTok? TikTok. Nah, saya yakin Gen Z ini adalah pengguna TikTok termasif, terutama Indonesia itu adalah ketiga terbesar dunia pengguna TikToknya. Ya, kalau Pak Guru nggak salah, berarti kalian adalah penyumbang di sana untuk surveinya. Ya, kemudian kalian tahu nggak dalam filter TikTok itu, filter kamera ya, itu adalah termasuk dari AI. Tahu nggak? Nggak tahu kan? Oke, sebenarnya kalian sudah menggunakan tapi kalian tidak mengetahuinya. Ya, saya yakin Gen Z ini adalah para orang-orang yang sudah menguasai teknologi, tapi mereka belum paham. Nah, tujuan kita pelajari artificial intelligence ini atau kecerdasan artifisial adalah untuk memberikan pemahaman kalian tentang apa itu AI. Oke, bisa dipahami? Bisa. Sebentar Pak Guru setting timer dulu ya biar aman. Oke, kita akan masuk ke materi kecerdasan artifisial. Setelah kalian tadi bahas apa itu AI sederhananya, kemudian kalian pernah menggunakan tapi kalian tidak memahaminya sebenarnya, kemudian kita akan memberikan penjelasan tentang kecerdasan artifisial. Nah, Pak Guru di sini juga menggunakan kecerdasan artifisial ini untuk memberikan kalian materi.
Contohnya Pak Guru bisa remote dari sini. Nah, lihat slide Pak Guru berpindah hanya dengan menggunakan HP. Padahal servernya ada di laptop Pak Guru. Oke, ini juga adalah salah satu kecerdasan artifisial yang digunakan atau kecerdasan buatan. Nah, kemudian apa sih bedanya kecerdasan buatan ini dengan program biasa? Ada yang tahu kira-kira? Nggak ada yang tahu. Tidak. Nah, kecerdasan artifisial ini mereka tumbuh dan berkembang. Ya, mereka bisa mempelajari, mereka bisa belajar. Kalau program biasa kan tidak bisa. Misalkan kalkulator, mentok di kalkulator aja untuk menghitung. Kalau kalkulator seperti itu, aplikasi kalkulator. Nah, sedangkan AI ini kalian tanya apa, jawabnya apa hari ini. Kemudian jika besok kalian kasih mereka materi-materi yang apa kalian bahas, nanti mereka akan berkembang, mereka juga akan belajar. Oke, seperti itu singkatnya. Nah, kemudian sebenarnya apa sih tujuan kita mempelajari ini? Nah, kalian bisa lihat dengan jelas di sini adalah mengenal AI itu apa secara sederhananya, ya. Kemudian menemukan contoh AI dalam kehidupan sehari-hari. Tadi Pak Guru sudah contohkan yang simpel-simpel saja ya, yang kalian sering gunakan tapi kalian tidak ketahui. Kemudian adalah memahami peran AI dalam bidang desain grafis. Nah, karena materi kita di kelas 1 adalah desain grafis, Pak Guru kaitkan lagi ke materi artifisial ini atau kecerdasan artifisial ini. Jadi tidak jauh-jauh kita akan membahas AI ini, paling mentok kita akan membahasnya lagi tentang desain grafis karena materi tahun lalu kita juga mempelajari desain grafis menggunakan AI. Tapi itu belum maksimal karena kalian hanya menggunakan dan belum tahu AI itu seperti apa. Oke? Kemudian selanjutnya, nah, siapa yang kemarin nilainya bagus di desain grafis? Nah, siapa lagi? Siapa yang bagus nilainya di desain grafis? Oke, kalian yang bagus-bagus nilainya di desain grafis itu adalah penyintas AI, adalah kalian para pengguna AI yang bagus, ya. Ya. Kenapa Pak Guru kasih nilai kalian bagus? Ya karena itu, karena kalian bisa membuat poster dengan baik dan benar, sesuai dengan arahan yang dibuat di soal. Kemudian, nah, filter Instagram dan TikTok, semuanya pasti pengguna di sini kecuali yang cowok. Cowok jarang biasanya ya. Azani, sering dah pakai filter TikTok? Ido, sering? Sering, oke. Filternya yang mana? Filter mewing. Yang cewek pasti filternya yang imut-imut ya. Biasanya yang mempercantik mata, pakai blush on, atau enggak yang bando kelinci. Nah, sering kan? Sering seperti itu, atau enggak bando kucing. Nah, itu adalah AI sebenarnya. Kalian sudah menggunakannya sering kali dan sudah lama. Hidayatul, berapa tahun akun TikTokmu sudah dibuat? Berapa tahun kira-kira sudah dibuat akun TikToknya? 3 tahun. Nah kan, sudah lama menggunakan AI sebenarnya. Kemudian kalian tahu postingan-postingan yang kalian scroll itu? Nah, TikTok bisa tahu apa yang kalian suka kan biasanya. Kalau apa yang kalian suka itu akan muncul terus. Nah, itu juga AI, bagian dari AI. Dia merekomendasikan hal-hal yang kalian suka. Kok bisa tahu mereka? Ya, kenapa bisa tahu mereka? Nah, ada studi kasus bukan hanya di luar ya, di Indonesia juga ternyata HP yang terhubung dengan internet, ketika kalian bilang sepatu, sering kalian bahas sepatu, tiba-tiba nanti iklan sepatu akan muncul di Facebook, TikTok, atau enggak di Shopee kalian. Pernah nggak menyadari itu? Nah, itu adalah kecerdasan artifisial. Mereka bisa memahami apa yang kalian katakan, apa yang kalian perbincangkan. Misalkan kalian lagi bahas apa sekarang? Tentang kemerdekaan Indonesia kalian bahas. Nanti akan muncul postingan-postingan tentang kemerdekaan. Seperti itu. Ya, gambaran kasarnya. Kemudian apa kalian sadar itu bagian AI? Nah, selama 3 tahun itu sadar nggak itu AI?
Enggak kan? Cuman kalian menggunakan saja. Oke. Ada nggak yang tahu juga AI yang kalian sering gunakan tapi kalian tidak sadari sebenarnya setelah Pak Guru jelaskan? Kira-kira apa? Apa yuk? YouTube. Sering nonton YouTube atau Spotify? Siapa yang menggunakan Spotify di sini? Nah, Spotify itu kalian setel dulu 3 lagu, kalian sukai 3 lagu itu akan dicarikan lagu-lagu yang genrenya sama, vibe-nya sama, situasinya sama dengan musik-musik yang rada-rada mirip. Nah, kalian sadar nggak seperti itu? Sadar. Ya, oke, kalian sudah sadar sekarang ya? Nah, oke. Gen Z ternyata udah bangun sekarang. Kemarin 3 tahun yang lalu buat akun TikTok ternyata belum sadar ya. Sekarang sudah sadar. Nah, kita lanjut. Atau ada yang berani contohkan Pak Guru satu contoh AI yang kalian gunakan, entah itu membuat gambar, membuat musik, ada yang berani Pak Guru langsung kasih nilai apresiasi keaktifan. Nah, entah buat poster atau buat gambar di ChatGPT yang kalian sering gunakan. Ada yang berani buat? Satu orang langsung di depan. Idok, berani buat Idok? Berani buat? Buat poster di ChatGPT? Nah, buat gambar atau apalah ChatGPT. Atau mau buat game? Ada yang sudah bisa buat game di ChatGPT? Tidak. Idok, bisa? Oke, coba Idok. Langsung Pak Guru kasih nilai keaktifan, Dok. Ayo langsung di depan, Dok. Jadi yang nyetrum. Oke, coba Idok. Nah, saya yakin Idok ini sudah menguasai ChatGPT dengan sangat lancar ya. Karena dia adalah pengguna aktif ChatGPT. Buat apa Idok kira-kira? Buat game yang bisa dimainkan. Oke, coba Idok. Coba. Ya, perhatikan Idok dia mau buat game dengan menggunakan kecerdasan artifisial. Nah, langsung dipanggil bro ya. Nah, kalian pakai bahasa gaul juga AI ini mengerti. Ya. Nah, pakai bahasa gaul juga mengerti dia. Nah, sudah. Tiup angin. Keras angin kipasnya ya. Yang simpel aja itu. Coba bisa buat game di sini. Ada kuotanya, Pak? Masa nggak ada kuota? Nah, ada yang mau contoh Ido? Langsung aja coba buat di ChatGPT kalian. Kalau mau contoh Ido. boleh sekali HTML. Nah, Gimana lagu, Pak ya? ya agak lama karena dia ada proses berpikirnya. Nah, get a quick answer. Nah, bilangnya quick tapi rada mikir mereka ya. Ingat, mereka juga berkembang, berpikir dan berkembang. Nama Ido? Tetris like game code. Oh iya. Oke, sudah dapat kodenya. Ah, keren. Nah, sebenarnya belajar coding juga sekarang tidak terlalu sulit ya, seperti zaman Pak Guru SMA kuliah. Kalau dulu Pak Guru kuliah, kita buat coding seperti ini, kita harus mengetik manual. Mengetik satu-satu hurufnya, huruf besar, huruf kecil, salah titik komanya nggak jalan aplikasinya. Itu kesusahan Pak Guru di waktu Pak Guru masih kuliah ya. Kalian sekarang tinggal buat copy paste, done. Ternyata panjang ya game Tetris, Dok.
Ido. Masih panjang ya. Tunggu Ido, masih panjang sekali. Silent dulu HP-nya ya. Masih panjang Ido. Wah. Komplit sekali. Nah, coba bayangkan kalau 5 atau 6 tahun yang lalu kalian harus mengetik manual ini. Bisa kebayang nggak gimana susahnya kalian buat game? Nah, daripada itu dosen saya pernah mengajukan yang bisa buat game saat kami masih semester 1, yang bisa buat satu game akan bebas belajar di mata kuliahnya dia. Langsung dapat nilai A ya. Coba bayangkan, cuma buat satu game, kalian tidak perlu belajar di mata pelajarannya selama 1 tahun dan dapat nilai A. Keren sekali kan dosen itu. Bukan dosennya sebenarnya yang keren. Yang mampu buat aplikasi ini yang keren. Coba bayangin, mereka harus buat manual, titik komanya harus benar. Panjang Ido. Hard draw. Oke. Nah, kenapa dia lama mengenerate? Karena dia ada proses belajarnya. Dia mengambil banyak data dari big data namanya ya. Data yang besar di cloud. Servernya itu ada, mungkin servernya itu sebesar lapangan bola servernya ya. Kalian kira AI ini nggak pakai server? Nah, kalau kita yang pakai komputer, AI servernya itu adalah CPU. Kalau AI ini ada seluas lapangan 3 kali lapangan bola luas servernya. Coba bayangkan. Seberapa besar pulsa yang kalian gunakan untuk bayar listrik kalau kalian punya itu. Masih lama, Ido? Nah, oke, tunggu dulu, Dok. Oke, sudah. Coba langsung di run aja, Dok. Bisa mungkin langsung di run. Run kode. Coba run kode bisa? Nah, langsung bisa. Nah, coba. Mulai, Dok. Bisa enggak? Oke, mantap sekali. Kalian lihat bisa kan? Kalian buat game sekarang di AI langsung bisa. Kalian pembuat gamenya, bukan kalian hanya memainkan game. Sekarang kalian buat, kalian mainkan. Nah. Mantap, Ido. Mau dapat nilai berapa, Ido? Oke. Nilai keaktifan Ido. Faturido. Oke, 9. Mantap, Ido. Oke, terima kasih, Ido. Nah, tepuk tangan untuk Ido yang sudah mau berani maju. Oke. Terima kasih, Ido. Tasnya lepas, Ido. Kayak kura-kura aja. Nah, kita ice breaking-nya dengan ice breaking yang keren aja ya, seperti tadi Ido membuat satu game bisa dimainkan. Nah, itu cukup sebagai ice breaking. Oke, kita lanjut. Nah, apa itu AI? Pak Guru tadi sudah bahas spill sedikit-sedikit. Nah, sekarang AI itu adalah komputer yang bisa belajar dan berpikir seperti manusia. Nah, apakah AI akan menjadi pengganti manusia? Bisa. Bisa jadi. Oke. Nah, bedanya dengan program biasa, AI bisa beradaptasi dan memberi saran otomatis. Nah, kayak yang tadi, entah itu di YouTube, TikTok, ataupun Spotify. Ya benar penyebutannya Spotify ya? Ya, siapa tahu Spotify. Oke. Nah, ini adalah AI. Ingat ya, kalian sebenarnya adalah pengguna. Tapi kalian belum paham. Nah, tadi kalau kita bahas kembali, AI akan menggantikan manusia. Benar atau tidak? Bisa jadi ya. Nah, kenapa bisa jadi? Karena kontrol penuh penggunaan AI itu tetap berada di tangan manusia. Ya, jadi AI ini adalah alat bantu sebenarnya.
tidak akan bisa menggantikan manusia. Oke? Kita lanjut. Nah, AI dalam kehidupan sehari-hari, ya kalian lebih simpelnya nyebut AI atau AI? AI, oke, udah bahasa Inggrisnya udah enak ya. Kalau bahasa Kilang mungkin masih pakai AI. Ya, kalau di Montong Betok kita nyebutnya AI, udah ya lebih keren. Nah, yang tadi Pak Guru jelaskan, rekomendasi video YouTube atau TikTok. Ya, kalian main TikTok, kalian scroll, apa yang kalian suka akan muncul terus menerus. Nah, kemudian adalah filter kamera Instagram yang ciwi-ciwi, ya, yang suka tampil cantik tanpa make up, langsung pakai filter. Tampil imut tanpa make up, langsung pakai filter. Lupa pakai hijab, tinggal pakai filter hijab. Ya. Atau mau ganti gaya rambut, tinggal pakai filter wig. Ya, banyak sekali filter yang ada di sana. Kemudian Google Maps, rute tercepat. Nah, kalau misalkan kita sedang menggunakan map, ya, cowok-cowok biasanya suka berkeliling, suka berkelana. Kemudian bawa ceweknya, disuruhlah ceweknya baca map. Ujung-ujungnya nyasar. Kenapa seperti itu sebenarnya? Apa yang terjadi pada cewek-cewek ini? Apakah cewek kurang AI? Oke. Nah, Pak Guru jelaskan ya. Di Google Map itu, ketika kalian terkoneksi dengan internet dan menentukan arah tujuan kalian kemana, dia akan merekomendasikan jalur tercepat, jalur yang lancar, dan menghindari jalur macet. Nah, kemarin ada kasus salah seorang, kita sebutnya artis saja ya, karena dia mencoba membuat eksperimen. Dia membawa 98 HP menggunakan gerobak. Nah, 98 HP ini dihidupkan Google Maps-nya. Nah, apa yang terjadi? Padahal dia cuma membawa satu gerobak HP, ternyata di jalur itu terbaca sebagai kemacetan. Gara-gara satu orang, ya, gara-gara satu orang membawa 90 sekian HP di gerobaknya, kemudian diaktifin mapnya, dia jalan di jalan raya besar dan sepi kendaraan. Karena apa? Kendaraan yang lain direkomendasikan mengambil jalur lain karena di sana terbaca sebagai macet. Gara-gara satu orang. Keren kan bapak-bapak itu, dia bawa HP, pura-pura jalan di perempatan itu dianggap macet sama Google yang lain yang menggunakan HP yang lain. Jadi disuruh menggunakan jalur alternatif. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian chatbot layanan pelanggan. Ada yang pakai Excel. Kartu Excel ya, enggak apa-apa kita sebut merek. Kemudian Simpati, IM3, ada yang pakai kartunya. Atau provider lainnya. Atau lebih gampangnya siapa pengguna WA pasti semuanya kan. Nah, di WA itu ada chatbot namanya Meta AI. Nah, kalian bisa pura-pura pacaran sama Meta AI, tapi walaupun jawabannya kadang-kadang ngawur, pura-pura jadi teman curhat, bisa sekali ya, itu adalah chatbot. Nah, siapa yang sering curhat di ChatGPT, Gemini AI, atau Meta AI? Meta AI, oke. Ada lagi yang sering curhat di sana? Ido, sering curhat atau kamu pura-pura jadi dia pacar? Atau membuat gambar juga, kita minta gambar di chatbot ini kadang-kadang ada ya, ada beberapa generate image yang bisa memberikan kita gambar atau apa yang kita inginkan. Apa yang tidak cocok? Yang di mana? Yang di Meta AI. Oh ya, Meta AI sebenarnya AI-nya itu baru dikembangkan, jadi rada-rada kacau. Tidak sekomplit dan tidak sebersih
ChatGPT, Gemini AI atau Veo. Ya, ada yang pernah tahu Veo AI yang buat video iklan-iklan kemarin, yang buat video tentang kritikan pemerintah kan banyak di Instagram. Oke? Kita lanjut. Nah, di dalam desain, siapa yang tidur? Rian ngantuk sekali, Rian. Oke, nah di dalam desain kalian sebenarnya sudah menggunakannya. AI memudahkan desain dengan fitur seperti contohnya Canva, ya. Dari kelas 1 Pak Guru Godok kalian menggunakan Canva sampai pendak bina poster kedua Canva. Nah, kemudian Adobe Firefly. Ada yang pernah dengar Adobe Firefly? Nah, kalian bisa mengedit gambar kalian cuman dengan teks. Misalkan ada gambar gedung, kalian mau edit tamannya itu, kalian tinggal seleksi, buat taman yang indah. Nanti akan dicocokkan dengan bangunan gedungnya, gimana indah tamannya. Kemudian Figma AI. Nah, Figma ini digunakan untuk melayout desain. Jadinya tata letaknya itu kalian akan diajarkan. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang silakan bentuk kelompok berapa ini? 2, 4, 6, 8. Oke, silakan bentuk kelompok, masing-masing kelompok 4 sampai 5 orang saja ya. Karena kehadiran kalian cuma segini, biar jadi 4 kelompok ya. Silakan dibuat kelompoknya. Silakan mendekat. Yuk. Ayo buat kelompok dulu. Ya, 4-4. Ya, mana kelompok ya? Ya, boleh. Oh ya, ganjil ya, satu kelompok 5 orang. Nah, apa-apa. Ada yang 5 orang ya? Oke, enggak apa-apa. Nah, di sini Pak Guru ada tugas untuk kelompok. Silahkan kalian tulis di buku kalian masing-masing. Nah, sudah menghidupkan komputer semuanya? Sudah ya? Sudah terhubung dengan internet? Tidak terhubung internet? Pak Guru hubungkan dulu. Sebentar ya. Pak Guru hubungkan dulu biar kalian bisa menggunakan internetnya. Nih, apa Sandina? Bentar ya, Pak Guru hubungkan internet dulu untuk temennya. Oke, sudah connect. Dulu, ya dulu lewat. Oke. Sekarang tugas kalian diskusikan AI apa saja yang pernah kalian temui, ya. Langsung tulis di buku masing-masingnya kelompok. Nah, ya. Satu kelompok.
Kan kalian berkelompok, iya. Nulis. Satu aja yang nulis, kalian diskusikan. Ya, tulis nama kelompoknya, anggotanya siapa, biar Pak Guru bisa nilai nanti ya. Nah, langsung tulis di buku kalian ya. Kalau bingung cari aja di internet. AI ternyata banyak AI yang kalian gunakan di kehidupan sehari-hari, tapi kalian tidak tahu, cari aja di internet. Ya, itu gunanya internet kalian untuk mempermudah. Pak Guru yakin kalian sebenarnya sudah banyak tahu, tapi kalian susah untuk membahasakannya. Nah, untuk mempermudah bahasanya itu kalian bisa minta tolong di AI-nya juga. Tanya AI-nya, minta tolong ubah bahasanya. Ya. Nah. Pak Guru kasih waktu 35 menit ya, cukup ya. Kalau ada yang dibingungkan, langsung tanya aja Pak Guru ya. Ya. Ditulis langsung ya. Diskusikan sama temennya ya. Jangan biarkan temennya kerja sendiri ya, diskusi. Nanti nggak jadi dapat nilai kelompok nanti. Ya, jadinya nilai sendiri nanti. Kalau bingung silahkan tanya Pak Guru langsung ya. Kalau bingung cari aja di internet. Kan kalian sudah biasa menggunakan AI. Langsung aja. Nah, tanyakan aja sebenarnya apa saja sih aplikasi yang di kehidupan sehari-hari yang sering digunakan tapi kalian tidak mengetahuinya. Tanya aja langsung di internet. Cari aja di sini. Nah, cari aja di internetnya. Oh iya iya. Oke, oke. Nah, seperti ini kan TikTok juga salah satunya. Nah, bisa kalian tulis kalau misalkan kalian mau tulis TikTok atau mau tulis yang berbeda dari contoh Pak Guru tadi boleh juga. Ya, boleh. Coba lihat. Spam filter email. Oke. Oh ya, termasuk juga.
Contohnya TikTok. Kalian pengguna TikTok kan juga. Bantu temennya, hari. Nanti nggak dapat nilai. Ayo bantu temennya. Nanti nggak dapat nilai. Nanti temennya aja yang berempat yang dapat nilai. Ya. Semuanya. Buat 3 atau 4 contoh ya. Jangan terlalu sedikit. Jadi di internet aja kalau bingung. Hidup ini? Mana? Oh ya. Autocorrect. Autocorrect bacanya, bukan autocoret. Ya, enggak apa-apa. Dibaca aja. Tiga 30 menit lagi ya. Tutup kalau nguam tutup. Kalau bingung langsung ditanyakan aja ya, atau ada yang nggak diketahui. Channel Abidin bingung? Bingung? Apa yang dibingungkan?
Ditulis dulu itu. Siapa yang nulis? Oh ya, ini kelompoknya sana ya. Amel buat apa? Chat GPT. Oke. Canva Magic Design. Zani buat apa Zani? Apa itu? AI apa tuh? AI image, AI kamera smartphone. Oh ya, ya. AI kamera smartphone. Nah, AI apa dibuat? Untuk bayar. Resep bayar. Oh iya. Resep ayam suwir. Google search. Enggak sekalian cari resep masak air putih. Ya, berarti AI yang kalian angkat Google search ya. Google search. Oh ya, Google search. Nah, Google search itu juga termasuk AI. Cara masak air putih. Ada yang buat. Ternyata ada. Ya, kalian tidak ketahui ternyata ada. Ada orang yang buat resep masak air putih. Bisa nggak sampai ada keraknya air putih? Sampai berempi. Jangan berantem itu, kerjakan dulu nanti nggak selesai, awas. Berapa contoh dibuat, Ulul? Berapa contoh dibuat? 3. Oke, boleh. Semuanya ya buat 3 atau 4 contoh ya. Jangan buat 1. Kemudian siapin 1 orang untuk presentasi nanti ya.
Oh ya, diingatkan kembali ya, di mata pelajaran Pak Guru silakan bawa HP karena kalian akan banyak menggunakan HP untuk belajar AI ini, kemudian belajar mata pelajaran Pak Guru apalagi yang di kelas 11. Oh, cuma satu ya. KKA aja ya. Coding dan kecerdasan artifisial. Bantu temennya, awas aja kalau nggak dinaikkan namanya nanti sama temennya kapok. Masih 40 menit lagi ya keluar main. 40 menit lagi ya keluar main. 40 menit lagi. Yang cowok rusuh sekali itu diskusinya. Udah jadi. Berasa panas nggak kalian? Berasa panas? Atau sudah terlalu dingin kipasnya? Sudah kebesaran? Azani udah jadi kelompoknya? Tinggal satu. Siapin satu orang untuk maju ya. Satu atau dua orang. Mau ganti-gantian bacanya 1-2, 1-2 boleh. Apa juga dibuat Spotify? Grammarly. Ya, Grammarly. Oh ya, untuk edit pelafalan. Oh ya, boleh. Untuk mengedit kata-kata boleh juga. Grammarly ya bacanya. Ulul udah selesai? Siapa yang mau maju kira-kira? Ulul, ya. Siapa juga? Udah selesai? Oh ya. Kita tunggu semuanya selesai ya, kemudian kita presentasi maju satu-satu perwakilan kelompoknya. Boleh berdua. Misalkan ada 4, boleh dua-dua dibacakan boleh.
Bisa no. Tinggal berapa? Tinggal satu. Tinggal satu. Tinggal paragraf. Oke, mantap. Keren emang kalian. Sekeren itu kalian ternyata. Iya. Ternyata salah ya orang-orang bilang Gen Z itu Z-nya adalah zolim. Ternyata kalian tidak seperti itu. Iya, tidak semua ternyata. Saya yakin kepada kalian. Iya kan, orang-orang di luar sana banyak yang bilang Z-nya itu zolim. Ternyata kalian tidak. Kalian adalah generasi emas ternyata. Sudah, oke tunggu temannya dulu, masih ada yang belum selesai. Sabar, sabar, sabar. Terlalu kencang kalian. Pakai Pertamax turbo ini. Ya, masih slow, slow. Sudah. Kelompok mana lagi yang sudah? Sudah. Ini temannya belum, itu marah loh temannya belum. Tunggu sebentar ya. Yang udah jadi jangan ganggu temennya yang belum ya. Nah, kenapa lagunya hidup di perantauan? Sudah ada jatuh kelompoknya? Masih. Kelompok imut, ya kelompok imut. Kelompok imut dengan filter kucing. Girang nggak tuh? Sering pakai filter kucing. Yang melet-melet lidahnya itu. Yang melet-melet lidahnya. Oh. Yang telinganya gerak-gerak. Iya. Gen kalian kan gen seperti itu. Kalian pengguna filter. Kalau yang cewek biasa pakai filter mempermanis atau mempercantik. Kalau yang cowok filternya itu yang aneh-aneh biasanya. Filter ya, yang berubah kepalanya jadi naga, yang jadi beruang. Nah itu yang sering digunakan oleh cowok-cowok. Itu perbedaan antara cewek dan cowok ya sangat jelas ya. Kalau yang cewek biasanya yang ada filter eyeliner apa sih bahasanya? Eyeliner. Ah. Untuk mempercantik matanya kalau yang cewek. Oke, sudah semua? Oke, baik. Apakah kita perlu cabut lot? Cabut lot untuk... Oke, bentar Kak Guru buat lot ya.
Persentasi, bukan persentase. Ya, kalau persentase itu berapa persen? Nah, itu persentase. Oke, Pak Guru buatkan lot. Oke, masing-masing perwakilan maju ke depan untuk ngambil nomor undi. Dok, kenapa bawa kursi, Dok? Taruh kursinya, Dok. Ayo. Yuk, perwakilan. udah paling belakang maju, nomor 1 lagi. Oke. Kelompok yang dapat nomor 1 silakan maju untuk presentasi. Ayo, siapa perwakilan Amel? Amel sendiri? Berdua? Oke, boleh berdua. Ayo, boleh berdua. Ayo, perhatikan dulu temannya. Hadap sini, Dok. Dok. Oke. Kenalin siapa anggota kelompoknya. Nah, perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan maju mempresentasikan hasil dari diskusi kita AI. AI yang pernah kita temui. Benar. IA yang pernah kita temui 1. ChatGPT, teman ngobrol serba tahu. Apa IA-nya? Teman ngobrol. Apa? ChatGPT? Teman ngobrol serba tahu. Nah, ChatGPT teman ngobrol serba tahu. Lanjut. Apa IA-nya? LLM atau Large Language Model Generatif. Nah, Contoh sehari-hari bantu bikin caption IG, nyari ide bisnis, sampai bikin skripsi. Positifnya, asisten belajar super cepat, bisa kasih insight, ide kreatif, bahkan humor. oke. 2. Grammarly. Yang apa? Grammarly. Oke. Lanjut. Apa IA-nya? NLP buat grammar dan style checking. Contoh sehari-hari, betulin email ke dosen biar kelihatan profesional. Positifnya, bikin tulisan lebih rapi dan mudah dipahami. Oke, lanjut. Yang ketiga, Canva Magic Design. Desain instan. Canva ya? Ya. Canva. Apa AI-nya? AI Auto Design System. Contoh sehari-hari, butuh poster acara kampus, tinggal klik, poster jadi. tinggal klik. Ya, tinggal klik langsung jadi. Bener, bener sekali. Terus, positifnya, desain cepat, bahkan orang awam bisa bikin presentasi keren. Oke, lanjut. 4. Spotify rekomendasi. Recommendation. DJ pribadi. DJ pribadi. Apa AI-nya? AI kolaboratif. Filtering rekomendasi musik. Contoh sehari-hari, Kabi Galau, Spotify nyodorin playlist Sad Boy House. Oke, mantap. Bahasanya Gen Z sekali ya. Asik bahasanya. Oke, lanjut. Positifnya, musik fast mood bikin hari lebih hidup. Oke. Sekian. Oke. Semuanya sudah dengar kan ada beberapa chat, ada beberapa AI yang digunakan teman-temannya. Perhatikan dulu ada sini semuanya. Oke. Nah, yang pertama adalah ChatGPT, kemudian Grammarly, Canva Design, kemudian Spotify. Kira-kira misalkan kalau ChatGPT, kalau Kak Guru tanyakan apa hal negatif dari ChatGPT ini kira-kira? Ada hal negatifnya? Ada. Nah, apa kira-kira? Negatifnya bisa salah tapi jawabnya meyakinkan. Kalau user percaya 100% rawan misinformasi, plus bahaya buat akademik karena orang bisa malas mikir. Oke.
Nah, menurut temennya ChatGPT itu juga ada bahayanya ya. Nah, kalian yang gunakan ChatGPT, Amzani. Oh, Meta AI ya. Ido yang sering gunakan ChatGPT. Nah, ingat ChatGPT itu juga kadang salah mereka. Jangan 100% percaya apa yang mereka keluarkan. Tanyakan lagi. Kemudian jika perlu kalian tanyakan sumbernya dari mana. Seperti itu ya kira-kira. Oke. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, tutup Amel. Sekian mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nomor 2, siapa kelompok nomor 2? Siapa mau dipegang atau mau dibaca? Oh, nggak bisa dibalik. Bisa. Sebelahnya. Ini lebih dekat dah. Oke, baca. Kelompok dulu. Perkenalkan. Siapa anggotanya Assalamualaikum juga? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan Jangan hasil diceng-cengin kerja temennya. kelompok. Siapa-siapa kelompoknya? Yuni Marlina, Hidayat Lutron, Olivia Deswita Putri, dan Rian Hidayat. Wah, oke. Lanjut. Nomor 1, Google Search. Ya, Ran. Apa? Google Search. Search. Oke, lanjut. Yang kedua, Google Maps. Dibaca penjelasannya dong. Oh, Masa cuma disebutkan Google Search apa AI-nya? AI-nya mesin pencari Google pakai AI yang ngerti bahasa, sinonim, bahkan konteks. Contoh sehari-hari, cari resep, cari tugas, bahkan cari arti mimpi. Positifnya, hidup jadi gampang, semua ilmu dunia ada di ujung jari. Mantap. Semua Bisa ilmu dunia. belajar apapun gratis. Oke, lanjut. Google Maps, apa AI-nya? AI yang analisis lalu lintas real time gabungan data GPS dari jualan HP. Contoh sehari-hari, nyari jalan ke kampus, hindari macet, atau cari coffee shop terdekat. Oke. Positifnya, super praktis, hemat waktu, bantu driver ojol juga. Oke, lanjut. Kasih mic-nya. Oke. Ketiga, YouTube recommendation. Mesin YouTube rekomendasi. YouTube Oke. recommendation. Mesin racun video. Apa IA-nya? Sistem rekomendasi deep tiering yang belajar dari histori tontonan. Contoh sehari-hari, nonton satu video musik, ujung-ujungnya ke bawah ke 10 video konspirasi. Positifnya bisa ketemu konten yang relate sama hobi kita, misal video belajar gitar, tutorial masak, atau film pendek. 4. Virtual assistant. Virtual assistant. Apa IA-nya? IA yang ngerti perintah suara manusia atau NLP. Contoh sehari-hari nyuruh, "Hey Google, nyalakan musik," atau Siri, set alarm jam 6. Positifnya praktis, ngebantu multitasking, bisa ngerjain hal lain tanpa sentuh HP. Oke, udah. Oke. Nah, itu dia dari pembahasan temannya ada Google Search, kemudian Google Maps, YouTube Recommendation, kemudian Virtual Assistant. Ada yang pernah perhatikan dulu. Ada yang pernah kasusnya seperti Pak Guru. Nah, HP Pak Guru dipinjam sama anak untuk nonton Baby Bass. Nah, kemudian akun YouTube Pak Guru itu semua isinya sekarang animasi. Yang dulunya film tentang gunung atau film pendakian, video pendakian, sekarang diganti dengan animasi Baby Bass. Tahu Baby Bass kan? Nah, itu adalah YouTube rekomendasi. Kenapa seperti itu? Karena anak saya menonton satu video animasi lama. Kemudian dia ganti lagi video animasi lama. Setelah itu YouTube,
sekarang pengguna ini lagi suka dengan animasi, jadi diganti playlistnya. Nah, seperti itu dia YouTube rekomendasi. Nah, kalau Pak Guru tanya kira-kira minus atau hal negatif dari Google Search kira-kira apa? Kadang kita percaya bulat-bulat tanpa cek. Plus hasil yang muncul itu personalized. Artinya kita cuma lihat-lihat versi dunia yang Google mau kita lihat lama-lama. Bisa jadi korban echo chamber alias hidup di gelembung informasi. Ah, benar ya. Di Google Search itu kadang-kadang informasi yang kita butuhkan tidak seperti ekspektasi kita apa, tapi seperti apa yang mau Google tunjukkan. Jadinya bukan seperti keinginan kita. Misalkan kalau kita membuat bumbu beberuk, ya, simpelnya bumbu beberuk. Kalau kita tanya ke Google pasti detailnya itu seperti apa, tapi kita kan mau pedasnya lebih naik lagi. Misalnya kita tambahkan cabai 5 itu bisa kita menggunakan ide kita sendiri. Jangan sesuai dengan Google. Boleh kalian improvisasi, boleh kalian tanyakan kejelasannya ya seperti ChatGPT tadi. Jangan terima mentah-mentah. Karena tingkat kesukaan kalian terhadap pedas kan beda-beda juga. Oke, seperti itu. Terima kasih untuk kelompok 2. Silakan tepuk tangannya. Oke, tutup. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok 3. Siapa perwakilan? 1 orang. Nah, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang materi yang telah diberikan oleh Pak Guru. 1. Spam filter email, spam inbox. Apa AI-nya? AI classifier yang deteksi kata mencurigakan. Contoh sehari-hari email. Seperti Anda menang 1 miliar, langsung nyangkut di spam. Positifnya, inbox bersih, kerjaan lebih bagus. 2. Face recognition, kunci pintu masa depan. Apa AI-nya? Computer vision untuk kenalin wajah unik tiap orang. Contoh sehari-hari, buka HP pakai Face ID, dosen absen kuliah pakai kamera, dan CCTV di mall. Positifnya cepat, aman, enggak gampang dipalsuin, dan praktis. 3. Google Translate. Yang cowok perhatikan temennya dulu yang cowok. Bahasa instan. Apa AI-nya? AI Neural Machine Translation. Contoh sehari-hari, chat sama teman luar negeri, translate dokumen asing. Positifnya, super membantu komunikasi lintas bahasa, bisa bikin dunia lebih nyambung. 4. TikTok algoritma. Dalang scroll tanpa henti. Apa AI-nya? Sistem rekomendasi konten berbasis perilaku user. Contoh sehari-hari, kita klik 2 video kucing, tiba-tiba FYP penuh kucing. Positifnya, hiburan instan, konten sesuai minat, bisa jadi peluang virtual buat kreator. Jadi AI itu cuma alat, yang penting tetap manusianya cara kita mikir, milih, dan tanggung jawab atas setiap klik. Oke. Itu dia tadi temennya membahas tentang spam. Ya, yang menarik Pak Guru di sini, menarik perhatian Pak Guru adalah spam filter email. Nah, spam filter email ini cara kerjanya dia itu memfilter kata-kata yang sering menjerumuskan orang atau pengguna email untuk mengklik link. Misalkan salah satunya adalah apa tadi contohnya? Menang 1 miliar. Misalnya ada email masuk ke email kalian, masuk ke inbox kalian dengan kata-kata selamat Anda menang 1 miliar. Nah, menang 1 miliar ini sudah difilter oleh spam filternya. Jadi tidak akan muncul di inbox kalian, mereka akan pindah ke spam. Nah, jadi kalian bisa saja membuka email ini tapi tempatnya di spam. Kenapa bisa begitu? Karena Google ini, Google email ya, Gmail ini dia memfokuskan agar orang-orang tidak cepat terkena oleh scam. Tahu scam kan? Tahu scam? Apa scam? Penipuan, ya. Nah, supaya tidak terkena penipuan. Nah,
Kira-kira kalau dari spam filter ini hal negatif apa yang ada pada spam filter? Kadang email ikut kesaring bisa bikin kita ketinggalan email penting dari dosen, klien, atau HRD. Oke. Nah, itu adalah hal negatifnya ya. Kadang-kadang email positif pun ikut terfilter, misalkan karena ada kata menang di sana. Misalkan ada pengumuman menang lomba 17-an yang kalian ikuti. Karena ada kata menang lomba di sana, kalian itu juga ikut ke filter. Nah, itu kurang baiknya ya. Tapi lebih banyak posisi positifnya. Oke, terima kasih dari kelompok 3. Sekian presentasi dari saya. Apa dari apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Ini. PJP. Medap kepeng Pak Guru. Oke. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang materi AI dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Contoh AI dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 1, AI kamera smartphone atau filter realita. Apa AI-nya? AI image processing. Contohnya sehari-hari selfie jadi glowing tanpa effort. Oke, Positifnya, foto lebih estetik, memori menjadi momen indah. Oke. AI kedua, autocorrect dan productive text. Teman sok tahu. Apa AI-nya? NLP prediksi kata. Contoh sehari-hari, ngetik aku lapar, langsung keluar prediksinya, yaitu banget. Positifnya, ngetik jadi cepat dan efisien. AI ketiga, e-commerce recommendation atau godaan diskon tiada henti. Apa AI-nya? AI analisis history belanja. Contoh sehari-hari, habis cari sepatu, tiba-tiba muncul iklan sepatu. Nah, bahkan iklan judul. Positifnya, rekomendasi relevan hemat waktu. AI keempat, Netflix recommendation. Mesin Bing Watch. Apa AI-nya? Content personalization engine. Contoh sehari-hari habis nonton drama Korea, langsung muncul rekomendasi drama yang mirip. Positifnya, hiburan personal, enggak bingung pilih tontonan. Oke. Itu dia dari kelompok 4. Yang pertama kamera smartphone, kemudian autocorrect, e-commerce, dan Netflix recommendation. Nah, dari beberapa ini yang kalian paling sering gunakan adalah kamera smartphone. Ya, ini hal yang paling sering kalian gunakan di kehidupan sehari-hari. Kira-kira ada enggak hal negatif dari kamera smartphone itu, Ido? Ada. Negatifnya itu nyiptain standar kecantikan palsu. Banyak orang insecure karena muka asli beda sama hasil buatan AI. Oke. Yang perempuan bilang sangat menyindir ya. Ya benar. Kalian sekarang tidak pede kalau tidak pakai filter. Ya, benar nggak seperti itu? Kalau buat video atau buat selfie, kalian nggak pede kalau nggak pakai filter. Penghitan jerawatku sekedik, kado filter. Naikin filternya telang jerawat. Naikin sampai telang irung. Ada kan yang seperti itu pakai filter sampai hidungnya rata. Nah, oke, itu dia. Jadi standar kecantikan itu jadi terlalu tinggi ya itu ya karena filter ini. Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Silakan ditutup. Oke, baik. Terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Dan kalau ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, itu dia tadi hasil dari kelompok kalian. Kira-kira yang paling sering kalian gunakan aplikasi apa? WA. Nah, WA-nya, AI-nya atau WA-nya biasa? WA biasa. Yang Pak Guru tanyakan di sini AI apa yang paling sering? ChatGPT, oke.
Meta AI ya. Oke. Mantap sekali pengguna Meta AI. Oke. Kemudian manfaat yang paling dirasakan kira-kira apa Ulul? Mempermudah saat mencari jawaban. Oke, mempermudah saat mencari jawaban. Ada sisi negatifnya? Tentu saja. Semua AI pasti ada sisi positif dan negatifnya. Nah, sisi negatifnya ini adalah kadang-kadang informasi, kalau ChatGPT ya yang sering kalian gunakan, kadang-kadang informasi yang kalian dapatkan di sana perlu kalian cross check lagi kebenarannya. Jangan percaya 100%. Ingat, jangan percaya 100% karena kalian bisa saja termakan hoax. Karena apa? ChatGPT ini dia mengambil banyak data. Ya, dia mengumpulkan banyak data, mana yang paling relevan itu kalian dikasih, tapi sesuai tidak dengan keinginan kalian itu kalian perlu cross check lagi. Perlu kalian tanya lagi apakah ini sudah benar dengan data yang kalian inginkan atau tidak. Ingat ya, jangan percaya. Karena kalau kalian terlalu percaya, kalian akan malas mencari bukti. Ya. Kemudian setelah malas mencari bukti, kalian akan jadi apa? Jadi bodoh. Nah, orang malas mikir itu jadi bodoh. Nah, kemudian orang bodoh itu adalah orang yang paling susah diberitahu. Ya, jangan sampai seperti itu. Pak Guru inginkan kalian tetap berpikir komputasional, urut, gimana seharusnya kalian berpikir itu, kemudian kritis, ya. Kalian berpikir kritis. Oke, itu dia tadi yang paling sering kalian gunakan. Nah, oke, sekarang Pak Guru minta kalian robek satu lembar, semuanya ya. Robek satu lembar. Kemudian tuliskan kata-kata apa yang kalian dapatkan tentang AI ini. Nah, misalkan apakah AI ini membantu atau justru mengancam kreativitas manusia? Silahkan ditulis. Bebas. Ya, bebas. Minimal 50 kata ya, atau satu paragraf. Ya, minimal satu paragraf. Boleh satu buku kalau kalian mau nulis novel juga enggak apa-apa. Siapa tahu boleh ya, silahkan ditulis. Pak Guru kasih waktu 5 menit cukup? 10 menit? 5 menit ya. Semuanya tulis. Ya, boleh cari di internet apa kira-kira terserah kalian. Tapi yang menurut kalian relevan dengan kalian ya. Tulis pakai kertas ya. Ayo tulis. Tulis yang cowok. Ayo tulis. Pakai kertas. Jangan Abidin. Bawa buku atau enggak? Kebiasaan perang nggak bawa buku ini. Oke, silakan ditulis. Sobekan kecil aja ya Pak Guru mau baca nanti di rumah. Kira-kira apa pendapat kalian tentang AI ini? Tulis semuanya, tulis. Tulis semuanya, tulis di kertas. Ya, bukan tulis di IG kalian ya, tulis di kertas. Tulis, Dani. Kebiasaan Anda bawa pulpen sekolah ini bagaimana? Nih pakai pulpen Pak Guru nih. Lembaran aja ya, lembaran aja. Enggak usah pakai buku, lembaran aja. Ya. Tentang pendapatmu ya, pendapat kalian. Apakah AI itu membantu atau justru mengancam kreativitas manusia? Satu lembar aja ya, satu lembar. Kalau kalian mau tulis 24 halaman boleh. Ya siapa tahu. Ya, semua. Satu orang satu ya. Ya, tugas refleksi individu ini. Ya. Bukan satu kelompok, individu. Ya. Minimal 50 kata.
Ayo tulis di kertasnya. Nah, silakan dikumpulkan. Sama hasil kelompok tadi ya, hasil diskusi kelompoknya dikumpulkan juga. Pakai kertas kosong. Ya, pakai kertas yang tadi juga, hasil kelompoknya yang tadi. Ya. Makasih, Pak. Tulis nama ya. Tulis nama. Pak Guru nggak tahu nanti siapa yang punya. Anonim, masa anonim? Yang cowok kenapa sih suka sekali pakai tas walaupun di dalam kelas? Berasa jadi kura-kura ninja. Oke. Ya, kumpulkan. Silakan kumpulkan. Jadi WC umum. Oke, kumpulkan aja kalau udah jadi, kumpulkan. Kumpulkan. Ya, kumpulkan kalau udah jadi. Gak usah terlalu banyak ya, 50 kata aja. Kumpulkan aja kalau udah selesai. Tulis nama ya, tulis nama di atas. Mana pulpen Pak Guru? Ini Pak. Oh ya. Oke. Coba aja dong. Oke. Ya, sama yang tadi. Ya, enggak apa-apa dah. Oke, ini aja. Pakai lembaran. Ya, enggak apa-apa. Oke, semuanya. Yuk, kumpulkan semuanya. Tunggu dulu, tunggu. Tunggu dulu. Duduk yang cowok. Duduk. Oke. Berapa orang yang belum? Oke, kumpulkan aja. Ya. Gak usah terlalu puitis. Nah. Oke. Gak usah terlalu puitis ya. Jangan kayak buat puisi. Oke. Nah, kita sudah sampai di ujung materi kita ya. Perhatikan yang cowok, perhatikan dulu. Yang cowok, perhatikan dulu. Nah, kesimpulannya seperti ini. AI itu adalah alat, bukan pengganti kreativitas ya. Jadi, kitalah yang menjadi penentu, tetap mengendalikannya. Ingat, AI itu sebagai alat jangan terlalu fokus sama apa yang mereka hasilkan. Buat mereka sebagai pembantu asisten kalian. Ya. Kemudian minggu depan kita akan membahas tentang etika AI, ya. AI ini ada etikanya juga karena ada beberapa penyalahgunaan AI seperti ada yang tahu apa namanya swap face atau menukar wajah orang. Nah, ada beberapa kasus yang menukar wajah pemerintah atau wajah presiden
dengan wajah orang lain, kemudian dia ngomong dengan nada atau omongan yang jelek-jelek. Banyak seperti itu ya kalian temukan. Nah, itu bahaya sebenarnya. Jadi besok kita akan mempelajari tentang etika AI, oke? Sekian dari Pak Guru, mungkin hanya sampai di sini untuk pertemuan ini. Kita akan lanjut minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah cukup semuanya, silahkan keluar. Ya, waalaikumsalam.